Saya seorang janda dan ada seorang laki-laki soleh yang sudah beristri mau melamar saya atas izin istrinya untuk berpoligami. Apakah semua yang terjadi itu ini takdir Allah? Apakah saya dapat pahala karena saya terima lamaran untuk jadi istri yang kedua? Baik. Ini kan baru tadi saya jelasin masalah poligami. Subhanallah, setiap kali saya belum pernah bicara khusus masalah itu ya. Tapi ada saja di antara ibu-ibu atau akhwat kita yang mengalami. Saya setelah selesai pengajian biasanya didatangin, Ustadz, saya mengalami keadaan begini. Saya akan poligami, saya akan begini. Ada orang yang mengalaminya. Jadi kita tidak boleh, tadi saya bilang, jangan menilai negatif sekali, jangan juga kita menganggap remehnya. Karena ini hukum memang ada orang yang melakukannya. Tidak boleh sembarangan. Saya tahu ada juga, nanti sebelum saya jawab ini ya, ibu nanti akan saya jawab. Ada seorang akhwat pernah hubungin saya di kota Makassar, dia SMS ke saya, Ustadz, apa hukumnya seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Saya kira laki-laki yang nanya nih, terus saya jawab, kalau hukum syar'i boleh, tapi akad berbeda. Akad, wali, mahar, semua selesai, baru dia pindah yang kedua, baru yang ketiga, akad boleh. Setelah itu saya tanya dia, saya penasaran, kenapa akhi, saya bilang, kenapa saudaraku laki-laki kamu pakai? Saya bilang, kenapa kamu begini? Kenapa kamu tanya ini? Tiba-tiba dia jawab, dia bilang, Ustadz, saya bukan laki-laki, tapi saya wanita, seorang wanita muslimah, akhwat, yang sudah berazam untuk menikah dengan satu suami. Jadi mereka tiga-tiga ini maunya dengan menikah, memang menerapkan poligami sebelum menikah. Jadi ada orang yang begini memang, alamnya memang sudah begitu, tidak boleh kita salahkan. Ada orang yang begitu. Ada seorang akhwat kemarin di Bogor bilang sama saya, Ustadz, boleh nggak kalau saya nikah sama suami saya, maka saya kasih syarat suami saya untuk nikahi teman saya juga. Saya bilang itu mulia, itu boleh. Tidak boleh kita hina mereka, tidak boleh kita salahkan, tidak boleh juga kita menganggap remehnya. Baik, saya akan masuk di sini masalah takdir dulu. Takdir Bapak Ibu sekalian ada 2 macam. Takdir ada 2 macam. Takdir mutlak dan takdir ikhtiar. Takdir mutlak itu adalah takdir itu sesuatu yang sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz, tidak akan berubah lagi ya. Tapi ada 2 macam, ada mutlak, ada ikhtiar. Mutlak ini yang kita tidak punya campur tangan sama sekali di situ. Seperti misal, kita lahir dari rahim ibu siapa, kita nggak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, saya mau ibu yang itu. Paras wajah, ya. Kemudian fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kuping mendengar. Semua ini tidak bisa kita ubah. Fenomena alam, pergantian siang malam, hujan, dan seterusnya. Ya. Kadar oksigen, kadar air, kadar api, dan semua ini adalah takdir mutlak. Termasuk dalamnya ajal. Ajal. Kita meninggal di mana. Ada takdir ikhtiar. Sesuatu yang Allah catat di Lauhul Mahfuz dan tidak akan berubah. Tapi dia ikhtiar, maksudnya berhubungan dengan perilaku kita sebagai hamba-hamba. Ini namanya af'al ibad, perilaku hamba-hamba. Seperti makan, minum. Ini Bapak Ibu, pilih baju yang tadi Bapak Ibu pakai ini, itu kan ikhtiar kita ya. Saya tadi pakai baju ini, ikhtiar saya. Oh, saya mau pakai baju ini deh. Tapi Allah sudah catat di hari ini, si Khalid akan pilih baju ini di Lauhil Mahfuz. Sebelum saya tahu itu. Sebelum kita lahir, sudah Allah tahu dengan keluasan ilmunya Allah sebagai pencipta, apa yang akan saya pilih. Jenis makanan, jenis minuman, jenis pakaian, masuk dalamnya pernikahan. Ini takdir ikhtiar. Artinya ikhtiar kita. Saya mau menikah sama si A, si B, si C. Lalu saya pilih si C. Pilihan saya, ikhtiar saya kan. Berarti takdir juga, tapi ikhtiar. Allah sudah tahu nanti dia akan pilih si C. Maka dicatatkan sebagai takdirnya. Jadi ini memang tentu takdir ikhtiar ibu, gitu kan? Ibu memilih itu. Kalau masalah ibu dapat pahala, jelas menjalankan sunnah Nabi SAW pahala. Menikah itu sendiri memang pahala, ibadah, gitu kan? Dan ini sangat baik. Cuma saran saya adalah, ibu kalau akan menjalin hubungan poligami seperti ini, ibu harus bisa mengetahui hak suami tetap terjaga dan hak istri sebelumnya, madu ini, ada juga haknya. Haknya adalah menjalin ukhuwah. Bagaimana ibu menjalin persaudaraan yang baik dengan istri yang pertama itu. Ukhuwah, persaudaraan, kemana-mana sama-sama, diskusi, jadi seperti saudari, bukan musuh. Maka itu adalah poligami yang sehat. Allahu a'lam.